Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdurrahman, NPM 24862060100. Saya di sini akan membawa sebuah media yang namanya yaitu diorama norma. Untuk sebelum itu, untuk melanjutkan ke medianya, kita bahas dulu apa sih norma itu. Ada yang tahu, ada di sini. Jadi norma adalah aturan atau pedoman atau kaidah yang disepakati dan mengikat anggota masyarakat, sebuah peraturan yang ada di kehidupan sehari-hari yang berfungsi sebagai pengendali perilaku agar terciptanya ketertiban, keharmonisan, dan keamanan bersama. Norma berlaku wajib memiliki sanksi atau denda serta menjadi tolok ukur perilaku baik atau buruknya kita. Untuk norma ini terdapat 4 jenis, diantaranya yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Kita bahas untuk yang pertama yaitu norma agama. Norma agama ini norma yang bersumber dari wahyu atau Tuhan dalam kitab suci. Norma ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau Sang Pencipta, sesama manusia dan alam. Sanksinya tidak langsung atau dosa. Jadi sanksi dari norma ini yaitu berupa dosa yang dirasakan di akhirat nanti atau di dunia akhirat nanti, itu berupa penyesalan batin. Contohnya, kalau norma agama itu seperti melaksanakan sholat, seperti puasa, seperti memberi sedekah kepada orang yang tidak mampu, tidak berjudi, tidak mencuri, seperti itu. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan ini? Norma kesusilaan ini adalah norma yang bersumber dari hati nurani atau bisikan dari manusia, kalbu manusia, sifatnya universal atau mendunia. Artinya berlaku pada setiap manusia, karena setiap orang memiliki nurani sendiri-sendiri. Sanksinya apa sih kalau ingin tahu? Jadi sanksi dari norma kesusilaan ini yaitu seperti perasaan bersalah, gelisah, atau rasa malu pada diri sendiri. Jadi contoh untuk norma kesusilaan ini seperti tidak mencontek, bersikap jujur, memberikan dompet yang bukan hak miliknya, meminta maaf pada orang yang bersalah, seperti itu. Yang ketiga yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan ini norma yang bersumber dari tata perilaku atau pergaulan kita, kebiasaan atau istiadat yang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, sifatnya relatif. Apa yang sopan di suatu daerah yang belum tentu sama di daerah lain. Sanksinya berupa celaan atau dikucilkan oleh orang, atau dapat cemooh kepada dari orang, seperti itu, atau teguran. Contohnya seperti melayani orang sebelum berangkat kerja atau sekolah, tidak meludahi di tempat sembarangan atau di depan orang lain. Menggunakan pakaian yang rapi, sopan, tidak cekak, seperti itu. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum ini norma yang bersumber dari peraturan, undang-undangan, atau dari negara yang tertulis, yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang seperti DPR atau pemerintahan yang ada di sini. Sifatnya yaitu tegas, tertulis, dan memaksa. Jadi norma hukum ini sifatnya resmi, tertulis, dan tertib. Untuk sanksinya yaitu tegas dan nyata, berupa denda, berupa penjara
seperti kalau kita membunuh kan di penjara dari pihak polisi, dari pihak pemerintah gitu, cabutan hal tertentu. Contohnya seperti kita harus mematuhi lalu lintas, membawa SIM, memakai helm, tidak membunuh, membayar pajak tepat waktu, pajak sepeda motor, pajak tanah dan kendaraan dan lain-lain. Larangannya melakukan kekerasan atau pembunuhan, seperti kita dilarang untuk melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, seperti apa itu, mencuri, perampok, membunuh, itu dilarang. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang media ya. Medianya ini sebuah diorama. Jadi ini ada beberapa contoh dan pengertian dari masing-masing norma ini. Kita akan mencobanya. Seperti ini. Untuk permainannya ini ya, medianya ini pertama-tama kita harus mengklasifikasikan dari beberapa contoh ini ke masing-masing norma yang sudah disediakan. Kan saya akan mengambil sebuah pengertian yang pertama, yaitu peraturan yang dibuat oleh negara atau lembaga berwenang bersifat mengikat dan memaksa, sanksinya berupa denda atau penjara. Jadi ini termasuk golongan ke apa ini, anak-anak? Oh, jadi ini golongan ke dalam ke norma hukum. Kita putar. Nah, ini ada norma hukum. Jadi kita tancapkan di sini. Nah, yang kedua itu pengertian dari ini, yang kedua ini, aturan tertulis yang bersumber dari adat istiadat atau kebudayaan masyarakat. Ini termasuk norma apa, anak-anak? Ada yang tahu? Jadi untuk norma yang tak tertulis yang bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat termasuk norma kesopanan. Kita putar di sini ya. Nah, yang ketiga, itu peraturan hidup yang berkenan pada bisikan kalbu atau suara hati nurani. Ini agak kelihatan ya. Nurani. Sanksinya adalah penyesalan rasa bersalah. Jadi kalau norma yang berkaitan dengan hati nurani seseorang atau manusia itu termasuk nurani hati. Termasuk norma apa, anak-anak, kalau boleh tahu? Norma kesusilaan ya. Ya, kita bacakan di sini ya. Yang terakhir, norma yang berkaitan dengan Tuhan atau Sang Pencipta. Ada yang tahu di sini apa jawabannya? Oke, jawabannya ialah norma agama. Kita buka dulu, kita di sini ya. Nah, setelah itu kan ini ada beberapa contoh dari setiap norma-norma. Kita harus mengklasifikasikan ke dalam beberapa norma-norma yang cocok sama norma yang tersedia di sini ya. Buka dulu. Kita akan mengambil satu persatu dari setiap contoh ini yang tersedia ini. Yang pertama yaitu jujur dalam perkataan dan perbuatan, termasuk norma apa ini kalau boleh tahu? Jadi kalau jujur itu perkataan atau perbuatan perkataan dari setiap manusia yang itu kan termasuk nurani dan nurani kita kan.
kita tancapkan di cuci perkataan itu di sini ya, di kesopanan. Di di kesusilaan kan termasuk jujur, intinya jujur. Yang kedua yaitu tidak menyela pembicaraan ketika orang tua lain berbicara. Ini termasuk apa ini? Masuk norma apa ini? Kalau boleh tahu. Nah, untuk ini kan tidak menyela pembicaraan orang lain ya. Jadi ini termasuk norma kesopanan. Kan harus menghormati ya. Yang ini, yang ketiga ini, menolong teman yang sedang kesusahan tanpa pamrih, termasuk norma apa ini? Norma asosiasi di sini. Yang selanjutnya, buang sampah pada tempat sampah. Masuk norma apa ini? Kalau ini berangkat sekolah tepat waktu, termasuk apa ini? Kalau boleh tahu ya, ini termasuk norma kesopanan. Minta maaf termasuk norma apa ini? Norma kesusilaan. Seperti ini contohnya untuk medianya. Dan tidak membicarakan orang lain di belakang mereka, termasuk nilai kesusilaan. Nah, di sini. Yang ini mengenakan pakaian yang sedang sopan, termasuk nilai kesopanan. Di sini agak kelihatan ya, soalnya ini ada kesalahannya. Meminta izin terlebih dahulu sebelum keluar. Norma apa ini? Norma apa ini kalau kita tahu? Meminta izin. Maksud norma izin itu termasuk norma kebiasaan izin. Antara kesopanan dan kesusilaan ini. Sopanan. Yang ini memakai helm ketika berkendara, termasuk apa? Nah, termasuk norma hukum. Kan ada peraturannya ini, hukum. Bayar pajak itu masuk hukum. Kan kita kan harus membayar pajak, menaati peraturan. Intinya menaati peraturan. Bayar pajak gitu. Mengucapkan selamat hari raya, termasuk apa ini? Norma agama. Kan kita harus toleran kepada orang yang beda agama pada kita. Di sini. Tidak lakukan pencurian, masuk norma agama. Jima ibadah, ini norma agama, dan ini mengenai ini kesusilaan. Tapi
Nah, dan mengonsumsi minuman keras. Nah, sini sudah selesai, dan ini untuk medianya, udah kan, untuk menggunakannya. Jadi dengan kita memahami norma ini, kita bisa melatih diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak, dengan norma ini kita melatih diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas ya. Norma ini melatih kita untuk bersikap sopan, bersikap toleran, seperti itu. Sekian, terima kasih atas partisipasinya. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum